Indonesia, apa kabar kalian? Salam matematika. Kalian anak-anak Indonesia, meskipun harus belajar dari rumah, tetap semangat ya. Yuk belajar matematika bersama saya. Kalian yakin ikuti pembelajaran kita kali ini akan lebih menyenangkan dan mudah? Tidak percaya? Silahkan ikuti video pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk materi kita kali ini anak-anak yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, dengan submateri volume tabung. Bersama saya Sukarti Ningsih dari SMP Negeri 1 Ungaran. Anak-anak, untuk materi kita kali ini itu dengan kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi volume tabung, kemudian menyelesaikan masalah tentang volume tabung. Nah, dengan mempelajari video ini diharapkan pembelajaran ini bertujuan kalian dapat mengidentifikasi volume tabung dan menyelesaikan masalah tentang volume tabung. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini anak-anak, kalian lihat ini ada benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada tempat susu, kaleng susu, cangkir, dan seterusnya ini. Ya, nah benda-benda ini adalah benda-benda yang berbentuk tabung anak-anak. Ya, jadi apa yang akan kita pelajari ini ya dekat sekali dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa kalian pikirkan berkaitan dengan benda-benda yang tadi dengan materi yang akan dipelajari anak-anak? Hubungannya apa kira-kira dan apa saja yang akan kita pelajari? Iya, mungkin kalian berpikir berapa gram ya bubuk susu yang termuat dalam kaleng susu tadi. Kemudian ada yang mungkin berpikir berapa liter minyak yang dapat termuat dalam setiap drum. Dan masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan materi kita. Nah, anak-anak, untuk awal pembelajaran ini kita akan mengidentifikasi bagaimana toh menemukan volume tabung, konsep atau rumus menghitung volume tabung. Nah, pertama-tama adalah ada sebuah cake anak-anak ya yang wujudnya berbentuk tabung kan ini. Nah, ini kita bayangkan cake ini berbentuk tabung. Ini akan membantu kalian menemukan, mengidentifikasi bagaimana rumus volume tabung. Nah, ya ini nanti akan kita kaitkan volume tabung itu dengan volume balok, ya dengan pendekatan volume balok. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, ini anak-anak. Ini tadi kue tadi yang sudah kita potong, ya cake tadi yang kita potong. Kita potong menjadi, pertama kita potong menjadi dua bagian, yang warna kuning dan warna merah ini. Nah, dari masing-masing bagian kita potong lagi menjadi 8 bagian yang sama. Jadi ada berapa potongan anak-anak? Ada 16 potong kue. Nah, ini. Oke, nah potongan-potongan kuenya seperti ini ya anak-anak. Oke, selanjutnya potongan-potongan kue tadi kita susun seperti ini ya. Disusun seperti ini hingga membentuk sebuah apa anak-anak ini? Iya, membentuk sebuah balok. Kalian masih ingat bagaimana menghitung volume balok? Oke. Nah, sebelum
kita lanjutkan, kita harus selidiki dulu ukuran-ukuran dari balok yang terbuat dari susunan potongan-potongan kue dari tabung tersebut, dari cake yang berbentuk tabung tersebut. Nah, lihat, ini panjangnya. Kalian lihat anak-anak, panjangnya ini kan merupakan pendekatan panjang apa? Iya. Ya, panjang dari setengah keliling alas tabung tadi. Nah, kalian tahu setengah keliling alas berarti rumusnya bagaimana? Iya, setengah kali keliling lingkaran kan 2 PR anak-anak, ya kan? 2 PR. Jadi setengah kali 2 PR sehingga bisa disederhanakan menjadi PR. Nah, berarti panjang tabung ini, panjang balok ini adalah PR. Bagaimana dengan lebarnya, anak-anak? Ya, lebarnya ini sepanjang jari-jari balok, sepanjang jari-jari tabung tadi ya. Jadi lebar balok ini sepanjang jari-jari tabung. Nah, bagaimana dengan tinggi baloknya? Nah, tinggi balok ini sama dengan tinggi tabungnya tadi ya. Kita beri lambang T, jari-jari tadi R. Nah, sekarang masih ingat rumus volume balok anak-anak? Jadi di sini bisa ditunjukkan ya anak-anak bahwa volume tabung itu sama dengan volume balok. Dan volume balok itu sendiri rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Sehingga panjang itu sendiri tadi Pi kali R, lebarnya R dan tingginya T. Sehingga ketemulah volume tabung Pi R kuadrat T. Paham anak-anak? Oke. Selanjutnya, mungkin kalian berpikir, nah itu kalau kaitannya dengan benda yang padat. Nah, bagaimana dengan benda cair? Seperti ini, air yang ditaruh di dalam wadah berbentuk tabung. Ini gelasnya anak-anak ya, bentuknya tabung. Kira-kira volume air tersebut berapa? Nah, ini juga bisa kita cari anak-anak, kita identifikasi yuk. Nah, ini nanti sebagai cara lain untuk menghitung volume tabung. Kalian masih ingat anak-anak, tabung itu kan merupakan juga sebuah prisma. Oke, ini ya tabungnya. Nah, kalian masih ingat ya volume prisma bagaimana anak-anak? Oke, betul, luas alas kali tinggi. Nah, tabung itu adalah merupakan prisma dengan alas berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Nah, sehingga kita tahu volume tabung itu berarti luas alasnya adalah luas lingkaran Pi R kuadrat, ya kan? Dan ini tingginya. Oke, ini tingginya anak-anak ya. Berarti volume tabung tadi luas alas Pi R kuadrat kali tinggi. Nah, hingga bisa disederhanakan, kita temukan rumus volume tabung yaitu Pi R kuadrat T. Oke. Begitu anak-anak, paham ya? Tidak susah kan? Oke, jadi kita sudah bisa mengidentifikasi ya bagaimana volume tabung dan menemukannya, yaitu rumusnya adalah Pi R kuadrat T. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah atau soal-soal yang terkait dengan tabung ini anak-anak, terutama khususnya volume tabung. Ini ada soal pertama. Soal pertama, ada sebuah tabung dengan diameter 42 cm dan tinggi 20 cm. Nah, berapa besar volume tabungnya? Oke anak-anak. Nah, sebelum kita selesaikan, kita kita tulis apa yang diketahui dulu. Nah, diketahuinya anak-anak, diameternya ini kan 42. Ya kan? 42. Nah, kita butuh jari-jarinya kan? Jari-jarinya itu berapa? 21 cm, yaitu separuh dari diameter dan tingginya 20 cm. Nah, tadi ingat ya, di pertanyaannya dulu ditanyanya apa volume tabung. Nah, kemudian bagaimana? Rumus volume tabung masih ingat?
Iya, pi R kuadrat T. Oke, kita masukkan anak-anak. Nah, kalian di SD juga sudah belajar kalau jari-jarinya itu berkaitan dengan bilangan kelipatan 7, kita bisa pakai pi-nya pakai 22/7 ya anak-anak ya. Oke, kalau tidak selain kelipatan 7 kita boleh pakai berapa anak-anak? Oke, betul 3,14. Nah, ini pi-nya 22/7, R kuadrat itu berarti R kali R. Ini saya uraikan seperti itu untuk mempermudah ya. Kemudian tingginya adalah 20. Nah, untuk selanjutnya kita boleh menyederhanakan ya. Kita coret dulu. Mana 7 dengan 21 kita bagi dengan berapa anak-anak? Kita bagi dengan 7 ya. Sehingga 7 dibagi 7 dapat 7. Yang 21 ini menjadi berapa anak-anak? 3, betul. Nah, hingga perkaliannya menjadi 22 kali 3 kali 21 kali 20. Hasilnya ini 27.720. Jadi, kita sudah dapatkan volume tabungnya itu anak-anak berapa? 27.720 cm3. Gampang sekali ya anak-anak? Iya. Lanjut. Soal yang kedua. Nah, ini ada ceritanya anak-anak. Bu Mira itu mempunyai satu kaleng penuh berisi beras, ya kan? Nah, kalengnya ini berbentuk tabung dengan ukurannya diameternya 28 cm dan tingginya 60 cm. Nah, setiap hari Bu Mira tadi masak nasi ya anak-anak dengan mengambil 2 cangkir. Ya, 2 cangkir ini ya, mengambil beras tadi dengan 2 cangkir. Artinya setiap hari ini Bu Mira butuh 2 cangkir beras. Nah, ukuran cangkirnya itu diameternya adalah 14 cm, kemudian tinggi cangkirnya 8 cm. Nah, pertanyaannya ya, berapa hari ya beras ini akan habis? Oke, sebelum kita menyelesaikannya, kita identifikasi dulu ya anak-anak. Sebelum kita menyelesaikan masalah ini, kita identifikasi apa yang diketahui dulu, ya kan? Nah, yuk. Nih diketahuinya tadi diameter tabung kalengnya, wadah berasnya 28 cm. Hingga kita butuh jari-jarinya, separuhnya ya anak-anak, 14 cm. Kemudian tinggi kalengnya ini 60 cm. Nah, bagaimana cangkirnya? Cangkirnya jari-jarinya berapa? Diameter 14, jari-jarinya berarti 7. Dan tinggi cangkir 8 cm, ya kan? Kemudian apa yang ditanyakan? Iya, berapa hari, banyak hari ya beras akan habis. Oke, mari kita selesaikan anak-anak. Ya. Nah, ini tadi yang diketahuinya ya. Jari-jari kaleng dan tinggi kalengnya, kemudian jari-jari cangkir dan tinggi cangkir. Apa yang ditanya yaitu banyaknya hari, jawabannya. Nah, kalian berpikir dulu untuk menentukan banyaknya hari, berarti bagaimana? Iya, kita bisa carikan isi dari kaleng semua itu tadi dibagi dengan isi dari 2 cangkir, ya kan? Oke. Nah, jadi banyaknya hari itu sama juga dengan volume kaleng dibagi volume cangkirnya. Oke. Nah, volume kalengnya apa anak-anak ya? Volumenya kaleng karena bentuknya tabung ya pi R kuadrat T. Dibagi volumenya cangkir, jangan lupa karena butuh 2 cangkir berarti 2 kali pi R kuadrat T. Paham ya anak-anak ya? Oke. Yuk kita masukkan angka-angkanya. Pi-nya tidak perlu ditulis angkanya nggak apa-apa. Kenapa? Nanti bisa disederhanakan ya. Ini
pi, jari-jari kalengnya 14 kali 14, tinggi kalengnya 60. Kemudian cangkirnya 2 kali pi, jari-jarinya 7 kali 7 kali 8. Yuk, kita sederhanakan. Mana yang bisa dicoret? Iya, pi dicoret hilang. 14 dengan 7 kita bagi dengan 7 semuanya, ini tinggal 2. Yang ini juga kita bagi lagi, kita sederhanakan, dapat 2 ya. Kita bagi 7 kan? Kemudian ini 60 dengan 8 juga bisa kita bagi dengan berapa anak-anak? Kita bagi dengan 4 ya, sehingga ini tinggal berapa? 15, ini tinggal 2. Nah, ini kan tadi ini dari penyederhanaan 14 dapat 2, 14 dapat 2, 60-nya dapat 15. Kemudian ini 2, 7-nya habis-habis, 8-nya ini disederhanakan dibagi 4 jadi 2. Nah, tinggal main coret lagi kan? Set, kita coret, kita coret. Nah, tinggal apa anak-anak? Iya, ketemulah angka 15. Mudah kan? Ya. Jadi untuk seperti masalah ini, masalah yang gampang kan? Nah, jadi kita bisa nemukan beras itu akan habis dalam berapa hari anak-anak? Dalam 15 hari. Oke. Nah, kalian bisa mengembangkan soal-soal yang lain anak-anak yang terkait dengan volume tabung ini. Nah, cukup sekian kebersamaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan sampai ketemu anak-anak ya di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bagaimana anak-anak Indonesia? Kalian sudah belajar matematika bersama saya. Mudah kan? Tidak susah kan? Menyenangkan juga toh? Oke, demikian kebersamaan kita. Terima kasih atas perhatiannya dan keikutsertaan kalian dalam belajar matematika. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Salam matematika.